Saya sudah menerima banyak sekali pesan dari orang-orang yang bilang, "Astaga, saya mulai menjalani diet ketogenik. Dan berat badan saya turun 20 pon, dan saya merasa sangat baik. Psoriasis saya juga hilang. Rasa panas di dada saya hilang, tapi kolesterol saya naik. Dokter saya panik dan ingin memberi saya obat. Apa yang harus saya lakukan?" Jadi, itulah isi video ini. Nah, kalau kamu kenal seseorang yang punya kolesterol tinggi atau khawatir soal kolesterolnya, atau yang ragu untuk mulai menjalani pola makan ketogenik karena takut kolesterolnya naik, tolong bagikan video ini ke mereka lewat halaman Facebook, Instagram, atau Twitter mereka. Bagikan ini agar saya bisa membantu orang-orang ini bersantai, mengambil napas sejenak, dan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi kesehatan mereka. Dan mulailah memikirkan hal-hal yang benar-benar penting. Sekarang mari kita bahas tentang diet ketogenik dan kolesterol. Apakah ini masalah besar? Apakah kita peduli? Mengapa kita peduli? Mengapa kita tidak peduli? Baiklah, mari kita bahas. Pertama-tama, apa yang sebenarnya ingin kita capai dengan diet ketogenik, atau diet apapun, kan? Kami berusaha meningkatkan kualitas dan panjang umur kami. Kami ingin memiliki masa hidup yang sehat dan panjang, di mana kami dapat hidup bahagia, bebas dari penyakit, dan menikmati hidup kami. Namun, kami juga ingin memiliki umur yang panjang. Tapi kita tidak ingin memiliki usia panjang tanpa masa hidup yang sehat. Apakah itu masuk akal? Jadi, jika Anda hidup hingga usia 100 tahun tetapi harus tinggal di panti jompo setelah mengalami stroke, mulai dari usia 70 hingga 100 tahun, itu bukanlah tujuan kita. Itu bukanlah yang kita inginkan. Kami ingin kamu hidup sampai usia 100 tahun, tetap sehat dan bugar sampai usia 99 tahun, lalu sesuatu terjadi, dan kemudian kamu meninggal. Dan begitulah adanya, begitulah hidup, kan? Hidup, lalu mati. Kami berharap Anda dapat menikmati usia yang panjang, bahagia, dan sehat. Jadi, yang kami upayakan melalui diet ketogenik dan setiap rekomendasi yang kami berikan adalah untuk mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, kalau bicara soal kolesterol, kita semua pasti langsung terpikir tentang penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Yang sebenarnya ingin kita perhatikan ketika membicarakan kolesterol dan faktor risiko semacam itu adalah, apakah hal ini akan meningkatkan risiko saya terkena serangan jantung, ataukah justru akan menurunkan risiko saya terkena serangan jantung? Dan itulah sebenarnya pertanyaan yang seharusnya Anda ajukan mengenai pola makan ketogenik, bukan apakah pola makan ini akan menaikkan kolesterol saya, atau apakah akan menaikkan kadar LDL saya. Kolesterol dan LDL memang dianggap sebagai penanda risiko penyakit jantung, bukan? Itulah gunanya kolesterol. Tingkat kolesterol yang tinggi, pada dasarnya, tidak berarti apa-apa. Itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak membahayakanmu. Itu tidak membuatmu merasa tidak enak. Itu tidak membuatmu terlihat buruk atau berbau tidak sedap hanya karena kolesterolmu tinggi. Selama beberapa tahun, sebelum kami mengetahui kenyataannya seperti yang kami ketahui sekarang, kami mengira bahwa kadar kolesterol tinggi meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Itulah sebabnya kami menganggapnya penting. Itulah sebabnya obat-obatan seperti statin dan fibrat masuk ke pasar dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Hal itu terjadi karena kami mengira, sebelum kami mengetahui kebenarannya, bahwa kami sedang menurunkan risiko serangan jantung Anda. Itulah sebabnya para ilmuwan dan dokter menyarankan Anda untuk minum obat setiap hari guna menurunkan kadar kolesterol Anda. Jika memang kolesterol tinggi sama sekali tidak ada hubungannya dengan risiko Anda terkena serangan jantung atau stroke, lalu mengapa Anda harus mengonsumsi obat statin, seperti Lipitor, Zocor, Pravahol, atau obat-obatan sejenisnya? Mengapa Anda mau mengonsumsinya jika kolesterol tinggi sebenarnya tidak meningkatkan risiko serangan jantung? Masuk akal, bukan? Dan selama bertahun-tahun ini, kami menggunakan kadar kolesterol tinggi sebagai penanda, yang kami anggap sebagai penanda untuk risiko tinggi terkena serangan jantung atau penyakit jantung. Ternyata, hasil penelitian menunjukkan, hampir tanpa kecuali, bahwa jumlah lemak jenuh dan kolesterol yang Anda konsumsi tidak ada hubungannya dengan risiko serangan jantung, penyakit jantung, gagal jantung, atau stroke. Itu hanyalah mitos. Para dokter dan ilmuwan mengira mereka sudah tahu segalanya. Dan justru saat itulah para dokter paling berbahaya, yaitu ketika kita mengira sudah tahu segalanya. Padahal,
sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita kira kita ketahui. Dan begitulah kira-kira keadaannya. Kita telah ditipu oleh beberapa penelitian awal mengenai kolesterol dan lemak jenuh. Lalu, tentu saja, perusahaan farmasi besar menangkap peluang itu dan memanfaatkannya, karena mereka mencium peluang untuk meraup miliaran dolar. Jadi, tentu saja, mereka melakukan apa yang dilakukan setiap perusahaan. Mereka berusaha menghasilkan lebih banyak uang. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Dengan mengorbankan kita semua, bukan? Mereka membuat para dokter terlihat seperti orang bodoh. Dan mereka memaksa para pasien membayar uang untuk pil yang bisa menimbulkan efek samping, baik yang mengganggu maupun yang serius. Dan sebenarnya sama sekali tidak melindungi mereka dari apapun. Jadi, semua penelitian besar dan bermakna, menunjukkan satu hal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah lemak jenuh yang Anda konsumsi, maupun jumlah kolesterol yang Anda konsumsi, tidak ada hubungannya dengan risiko serangan jantung atau stroke. Memang tidak ada hubungannya. Jadi, masih ada beberapa orang vegan, dan juga beberapa dokter yang belum paham betul, yang akan mengatakan kepada Anda, "Oh, kalau kamu mengonsumsi kolesterol, itu akan menaikkan kadar kolesterolmu." Namun, pencarian sederhana di Google dan 1 jam membaca, bahkan bagi seseorang yang putus sekolah menengah, akan segera membuktikan bahwa itu omong kosong. Itu sama sekali tidak benar. Jadi, berhentilah khawatir soal mengonsumsi lemak jenuh dan kolesterol. Konsumsilah kolesterol sebanyak yang Anda mau. Tubuh Anda sebenarnya memproduksi 3.000 mg kolesterol setiap hari. Mengapa tubuh Anda melakukan itu? Mungkin karena setiap membran sel dalam tubuh Anda sebagian terbuat dari kolesterol. Andai saja aku bisa secara ajaib menjulurkan tangan melalui layar dan mengambil semua kolesterol dari tubuhmu saat ini juga. Tahukah kamu apa yang akan terjadi? Nah, beberapa dokter mungkin ingin meyakinkan Anda bahwa Anda akan jauh lebih sehat. Namun pada kenyataannya, yang akan terjadi adalah Anda akan meninggal dalam hitungan menit. Baiklah, mungkin kurang dari 1 menit, Anda akan meninggal jika saya menghilangkan seluruh kolesterol dari tubuh Anda. Otak dan saraf Anda terbentuk dari kolesterol. Semua hormon seks utama dan hormon adrenal Anda menggunakan kolesterol sebagai fondasi yang menjadi dasar pembentukannya. Semua membran sel Anda, membran sel dari setiap sel dalam tubuh Anda mengandung kolesterol. Membran tersebut tidak akan berfungsi jika Anda tidak memiliki kolesterol. Lalu, bagaimana mungkin hal yang selama 100.000 tahun terakhir ini sangat penting bagi kelangsungan hidup, tiba-tiba saja menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan? Mereka mengatakan bahwa Anda sebaiknya berusaha menurunkannya dan sama sekali tidak mengonsumsinya. Kamu lihat kan betapa tidak masuk akalnya pernyataan itu? Sama sekali tidak masuk akal. Itu konyol, kan? Baiklah, tubuh Anda membutuhkan kolesterol untuk ratusan, bahkan mungkin ribuan reaksi biokimia, untuk membentuk membran sel, untuk membentuk otak, dan untuk membentuk saraf. Sungguh bodoh jika berpura-pura seolah-olah Anda tidak membutuhkan kolesterol. Sungguh konyol jika berpura-pura seolah-olah kolesterol itu buruk bagi Anda. Tubuh Anda memiliki berbagai mekanisme untuk memastikan Anda memiliki cukup kolesterol. Baru setelah kita menurunkan kadar kolesterol semua orang dengan obat statin, barulah kita mulai menghadapi wabah Alzheimer. Saya tidak mengatakan bahwa obat itu yang menyebabkannya. Yang saya katakan adalah, hal itu jelas terlihat ada kaitannya. Bukankah begitu? Jadi, ada beberapa dokter, ahli gizi, dan pakar nutrisi yang kurang mengikuti perkembangan terbaru. Dan mereka akan membuat Anda takut. Mereka akan berkata, "Astaga, diet ketogenik bodoh ini membuat kadar kolesterol totalmu naik 50 poin. Aku akan meresepkan obat statin untukmu, dan itu akan mengurangi risiko serangan jantung dan stroke." Nah, jangan marah sama dokter atau ahli gizi itu. Mereka cuma perlu membaca literaturnya. Mereka agak ketinggalan. Mungkin mereka sedang sibuk dengan urusan pribadi, dan belum sempat membaca literaturnya. Beri mereka waktu, siapa tahu mereka bisa mengejar ketertinggalan. Jadi, intinya adalah, berhentilah mengkhawatirkan kadar kolesterol total Anda. Hal itu tidak berarti apa-apa. Anda benar-benar bisa berhenti mengkhawatirkan kadar LDL Anda. Karena jika Anda benar-benar menelaah penelitian tersebut secara objektif, hampir tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa kadar LDL Anda memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi, kalau kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu,
Apa yang seharusnya kamu khawatirkan? Baiklah, aku akan memberitahukannya padamu. Itulah bonus tambahan dari video ini. Sama seperti tadi aku memberitahukan hal-hal yang tak perlu kamu khawatirkan, sekarang aku akan memberitahukan hal-hal yang perlu kamu khawatirkan. Baiklah, tapi serius, kalau kamu punya teman, ayah, ibu, paman, sepupu, atau tetangga sebelah yang sangat cemas soal kolesterolnya, tolong bagikan video ini kepada mereka. Dengan begitu, mereka bisa bernapas lega dan tenang karena kolesterol tinggi tidak berarti hal yang buruk. Justru jauh lebih berbahaya jika kolesterolmu rendah. Baiklah, sekarang, apa yang harus Anda perhatikan agar dapat mengurangi risiko serangan jantung, stroke, dan masalah kesehatan lain yang mungkin Anda alami di masa tua? Yang sebenarnya perlu Anda perhatikan adalah risiko-risiko yang sesungguhnya. Apa yang benar-benar meningkatkan risiko Anda? Apa yang benar-benar membuat Anda lebih rentan terhadap serangan jantung, stroke, dan penyakit kronis serius lainnya yang dapat mengancam nyawa? Jadi, satu-satunya hal yang bisa Anda ukur tanpa perlu pergi ke dokter, bahkan tanpa perlu membuka internet, adalah rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan Anda. Ini merupakan faktor risiko yang sangat besar jika salah. Oke, dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kamu harus mengukur lingkar pinggangmu tepat di sekitar pusar. Aku tahu kalian suka memakai ikat pinggang sangat rendah, membiarkan perut menggantung di atasnya, dan menganggap lingkar di sekitar ikat pinggang itu sebagai lingkar pinggangmu. Ya, itu bukan lingkar pinggangmu, bro. Pinggangmu berada tepat di bawah pusarmu. Jadi, ukur pinggangmu, yaitu bagian di bawah pusarmu, baik dalam inci maupun sentimeter. Lalu ukur tinggi badanmu dengan berdiri tegak, baik dalam inci maupun sentimeter. Kemudian, Anda akan membagi lingkar pinggang dengan tinggi badan Anda. Jadi, Anda akan membagi inci dengan inci atau sentimeter dengan sentimeter. Dan hasilnya akan berupa sebuah angka. Dan jika angka Anda di bawah 0,5, berarti Anda dalam kondisi yang baik. Itu bagus. Tapi kalau angkanya di atas 0,5, berarti Anda berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung, stroke, gagal jantung, atau penyakit jantung. Hal itu sudah dibuktikan berulang kali. Sebenarnya, hal ini jauh lebih penting daripada indeks massa tubuh Anda. Rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan Anda sangatlah penting. Jadi, jika rasio Anda 0,5 atau lebih tinggi, itu bukan berarti Anda harus menyerah begitu saja dan pergi membeli sekotak donat. Itu artinya, hei, tahu nggak? Kamu bisa memperbaikinya. Anda dapat mengurangi risiko dengan memperbaiki rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan. Mungkin kamu tidak bisa membuat dirimu jadi lebih tinggi. Jadi, kamu bisa memikirkan hal-hal apa saja yang bisa kamu perbaiki dalam hal itu. Hal berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah kadar trigliserida Anda. Jika kadar trigliserida Anda tinggi, terutama saat puasa, maka Anda terbukti memiliki risiko lebih tinggi terkena serangan jantung. Hal ini telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Nah, trigliserida termasuk dalam panel lipid saat Anda melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi, kamu mungkin berpikir bahwa mengonsumsi lemak akan membuat kadar trigliserida kamu naik. Tidak, sebenarnya tidak. Mengonsumsi fruktosa, gula, pati, dan karbohidrat sederhana, itulah yang menyebabkan kadar trigliserida Anda naik. Dan itulah yang harus Anda hindari untuk mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Mengurangi konsumsi gula-gula tersebut juga merupakan langkah yang perlu Anda lakukan untuk mengurangi lingkar pinggang Anda. Oke, hal berikutnya adalah kadar insulin puasa. Jika kadar insulin puasa Anda lebih tinggi sekecil apapun, bahkan hanya 1/10 poin, Anda berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung dan stroke. Hal ini telah dibuktikan berulang kali. Jika kadar hemoglobin A1C Anda tinggi, hemoglobin A1C ini menunjukkan rata-rata kadar gula darah Anda selama 3 bulan terakhir. Bahkan jika angkanya naik hanya 0,1 poin, risiko Anda terkena serangan jantung dan stroke pun meningkat. Nah, sepertinya semakin tinggi angkanya di atas batas normal, semakin besar pula risiko Anda terkena serangan jantung dan stroke. Baiklah, tapi banyak dokter pun akan berkata, oh, kadar gula darah puasa, 1C. Anda 5,9, itu cukup bagus. Kita akan memantau saja, ya, terus lakukan seperti biasa. Itu saran yang buruk. Kalau kamu termasuk tipe rambut 1C, itu sudah terlalu tebal, bahkan hanya selisih 1/10 poin saja. Kamu harus segera bertindak dan memperbaikinya,
dan caranya adalah dengan memperbaiki pola makanmu. Baiklah, yang berikutnya adalah penanda peradangan Anda. Peradangan telah berulang kali terbukti meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi, pastikan kadar protein C reaktif Anda dalam batas normal. Anda perlu memastikan bahwa laju endap darah, LED, Anda dalam batas normal. Pastikan kadar ferritin Anda dalam batas normal. Anda ingin memastikan bahwa semua jenis penanda tersebut dalam kondisi normal. Dan satu lagi, satu parameter laboratorium lain yang perlu Anda pastikan berada dalam batas normal adalah kadar C peptida Anda. Tes ini pada dasarnya memberikan informasi yang sama dengan tes insulin puasa, tetapi Anda tidak perlu berpuasa untuk memeriksa kadar C peptida. Jika kadarnya lebih tinggi sekecil apapun, bahkan hanya 1/10 poin, Anda berisiko mengalami serangan jantung dan stroke. Jadi, berhentilah mengkhawatirkan kolesterol, mulailah memperhatikan kadar insulin puasa, hemoglobin A1C, trigliserida, peptida C, serta penanda peradangan Anda. Karena itulah indikator sesungguhnya bahwa Anda berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke, kadar kolesterol itu sendiri tidak berarti apa-apa. Berhentilah mengkhawatirkannya. Banyak sekali orang yang sangat cemas dan takut mencoba pola makan ketogenik karena khawatir hal itu akan meningkatkan kadar kolesterol mereka. Mari kita beri pemahaman kepada mereka agar mereka tidak perlu khawatir lagi. Setuju?